Kasus ironis yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia menunjukkan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak masih terjadi, bahkan di Kabupaten Kutai Timur. Namun di sisi yang lain, kesadaran masyarakat di kabupaten ini masih cukup tinggi untuk melaporkan segala tindakan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Lantas bagaimana upaya penanganan yang dilakukan terhadap kekerasan anak dan juga perempuan yang ada di Kabupaten Kutai Timur? Inilah yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Namun sebelum itu, kita saksikan berita pengantar berikut ini. Personel kepolisian Kutai Timur menahan pasangan suami istri asal Sangatta Kutai Timur berinisial EP dan SW usai ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap anaknya sendiri yang baru berusia 8 tahun hingga korban kehilangan nyawa. Kasus penganiayaan yang dilakukan kedua tersangka terungkap berawal dari kecurigaan keluarga besar yang menemukan sejumlah luka di tubuh korban dan hal ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, kekerasan yang dilakukan kedua tersangka terhadap korban hanya dilandasi rasa kesal karena dianggap nakal dan susah diatur. Bahkan korban juga menjadi pelampiasan saat kedua tersangka berselisih paham. Berdasarkan hasil otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuh korban, baik luka memar, lecet, patah tulang, hingga pendarahan di dalam otak korban. Kedua tersangka yang merupakan ayah kandung dan ibu tiri korban kini mendekam di tahanan Mapolres Kutim dan diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Itu tadi cuplikan informasi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi atensi serius oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kita dan seluruh elemen masyarakat ini bersama-sama mengurangi, bahkan sama sekali agar tindak kekerasan dan terhadap perempuan dan anak ini bisa dihilangkan. Inilah yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Sudah hadir bersama dengan saya, Bapak Dani Syahrinsyah, selaku analis hukum ahli pertama UPTD PPA. Terima kasih Pak sudah hadir bersama dengan kami di fokus redaksi pekan ini. Terkait dengan sejumlah kasus ya, dan salah satu kasus diantaranya yang memang miris, bahkan ironis sekali kalau kita baca dan lihat ada kasus penganiayaan terhadap anak berusia 8 tahun. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke sana, saya ingin mengetahui gambaran umum terkait dengan bagaimana sebenarnya data dan juga informasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, Pak. Baik, untuk data yang kami terima, itu kalau untuk aduan sampai dengan data per Agustus di Simponi kami itu ada 35 aduan. Itu semua sudah kami tindak lanjuti data-data tersebut dan kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan penjangkauan terhadap aduan tersebut. Baik, ada 37. Ini termasuk skala yang cukup besar atau bagaimana? Jika dibandingkan setidaknya di tahun lalu begitu, Pak? Mungkin saya ralat ya 35 bukan 35. Jadi kalau dibanding tahun kemarin di 2024 itu case kami ada 43. Cuma ini kan data belum kami pisah ya, data anak sendiri, data perempuan sendiri. Sebenarnya cukup mengkhawatirkan sih Mas. Artinya kalau per Agustus saja angkanya sudah 35, ya mudah-mudahan di akhir tahun tidak melebihi angka di tahun kemarin seperti itu. Tapi ini semua tentunya gimana ya? Tentunya ini semua adalah hasil dari kerja keras kawan-kawan DP3A sendiri. Karena menurut kami di DP3A ini seperti fenomena gunung es. Oh, jadi sedikit yang muncul padahal di bawah masih banyak begitu ya? Ini merupakan hasil dari kerja keras kawan-kawan yang mana selama beberapa tahun ini kita fokus mengadakan sosialisasi di lapangan. Baik. Karena yang kita tahu warga kita ini masih
gimana ya, masih takut gitu lah untuk melapor, untuk menyampaikan ya macam-macam alasannya. Ada yang karena malu untuk melapor itu, karena gimana ya, kalau untuk kasus seperti ini mungkin dianggap aib lah bagi keluarga Dan juga mereka. sedikit tabu ya begitu ya. Iya, tabu. Apalagi kalau sudah di lokasi-lokasi yang kayak di kecamatan yang istilahnya orangnya sedikit, kan otomatis dari ujung ke ujung itu kenal biasanya. Jadi kalau sampai tersebar otomatis keluarganya akan malu seperti itu. Jadi kebanyakan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan aja, Mas. Gitu. Padahal perkara-perkara ini harusnya diselesaikan secara pidana. Karena apa? Karena ini ada efek. Pelaku itu, keyakinan kami, Iya. pelaku itu kalau sudah berani melakukan satu kali, otomatis akan melakukan lagi. Dan itu potensinya sangat besar sekali. Potensinya sangat besar Iya. sekali. Potensinya itu. Jadi begitu kalau dari kami. Baik, berarti di Agustus ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Mengkhawatirkan sekali. Dan ini memang perlu langkah-langkah yang lebih tegas lagi, lebih serius lagi. Saya percaya bahwa pihak DP3A juga sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk menindak ini. Ini memang perlu keterbukaan lagi ya, Iya. karena ini lagi-lagi bukan soal aib, tapi ini untuk keselamatan. Iya. Bagaimana, tadi juga saya tertarik untuk membahas soal area. Sejauh ini tindakan yang dilakukan DP3A mungkin bisa sosialisasi ke suatu tempat-tempat, bahkan ke pelosok-pelosok ya. Ya. Nah, adakah area-area tertentu di Kabupaten Kutai Timur ini yang memang rawan begitu terjadi untuk kekerasan perempuan dan anak? Jadi kalau untuk area yang rawan, kami sudah petakan. Pada prinsipnya area tersebut ada perusahaan. Perusahaan, kemudian perusahaan itu punya lingkungan sendiri. Oh, semacam mes begitu ya? Semacamnya sendiri. Itu sangat mudah terjadi di lingkungan-lingkungan seperti itu. Karena biasanya di dalam mes, ya namanya orang ketemu itu aja, kemudian akses keluar masuk sulit, ya Jauh pula jauh ya. ya. Lebih mirip terisolasi lah mereka di dalam situ kan. Iya. Dan memang beberapa case kami berasal dari tempat-tempat seperti itu. Jadi saat ini apa tindakan yang dilakukan untuk, atau upaya-upaya yang dilakukan untuk apa? Untuk tempat-tempat khusus yang seperti itu, Pak? Alhamdulillah kami dari DP3A, dari UPTD PPA juga sudah bekerja sama dengan CSR yang ada di perusahaan. Kami sudah sosialisasikan, ya alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang memang merespon positif, sehingga begitu ada laporan mengenai adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di area tersebut, biasanya langsung dilimpahkan ke kami, disampaikan ke kami. Dan kami akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan tindak lanjut. Oke, baik. Dan saya tadi tertarik juga soal penuntasan masalah hanya dengan kekeluargaan. Padahal ini sebenarnya sistem harusnya yang dilakukan masyarakat itu seperti apa, Pak? Untuk supaya tidak diselesaikan kekeluargaan, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan tentunya. Iya. Kalau kita mengacu ke undang-undangnya, Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, begitu pula dengan regulasi tentang perlindungan perempuan, sebenarnya ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Harus ada efek jera. Karena deliknya sendiri adalah delik pidana. Iya. Jadi ini bukan delik aduan yang artinya setelah aduannya dicabut bisa selesai masalahnya. Enggak seperti itu. Bahkan untuk KDRT sendiri pun, pemerintah itu membuat undang-undang khusus untuk KDRT seperti itu. Nah, memang karena budaya kita di sini dan asas kekeluargaan kita yang tinggi sebagai orang Timur, ya biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan. Seperti biasanya itu dengan denda, dengan denda adat atau segala macam, yang pasti tidak membawa ranah ini ke peradilan. Tapi memang pada pelaku anak di Undang-Undang SPPA itu sistem pidana anak, sistem peradilan pidana anak, memang kita mengenal yang namanya sistem keluargaan dikenal dengan nama restoratif justice. Restoratif justice. Tapi itu hanya berlaku bagi pelaku anak. Berlakunya pun itu ada syarat dan ketentuannya. Misalkan syaratnya yang pertama itu bukan pengulangan, baru perbuatan pertama. Dan ancamannya tidak lebih dari 6 tahun. Seperti itu. Jadi kalau case-nya sudah di luar itu, ya otomatis tidak bisa restoratif justice. Tidak bisa mendapatkan
RJ. Baik. Pak, terkait dengan ini kan 30 sekian kasus, ini 35. cukup, ya 35 kasus ini cukup besar ya. Apa modus yang paling sering dilakukan? Kemudian juga mungkin masyarakat menduga-duga ini ekonomi. Padahal bukan itu saja mungkin Pak ya. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan faktor penyebab paling dominan juga terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Kalau pada case penganiayaan bisa jadi ekonomi. Kalau pada case penganiayaan. Tapi kalau pada case yang persetubuhan anak, itu kalau ekonomi menurut saya tidak berperan besar. Justru karena ruang lingkup yang terbatas, kemudian terjadi gimana ya? Pelaku itu biasanya terisolasi lah lokasinya. Jauh dari dunia luar seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini kan gadgetnya di tangan orang masing-masing ya kan. Iya, sangat gampang mengakses informasi ya. Apalagi algoritma di gadget itu apa yang sering kita lihat maka itu yang akan sering terulang ya. Ya barangkali pernah melihat film-film yang tidak pantas seperti itu. Itu juga yang memicu akhirnya ya. Akhirnya memicu. Ya dilihat ada anak yang bisa dikelabui. Ya dicobalah dipraktekkan lah seperti itu. Jadi ya marilah kita sama-sama saling menjaga seperti itu ya kan. Baik. Bagaimana dengan korban sendiri Pak? Apakah memang ada langkah-langkah lanjutannya? Apakah ada semacam sistem yang benar-benar disusun ini untuk menghilangkan trauma dan segala macam gitu Pak? Tentu Pak, tentu. Jadi sesuai dengan Perpres 55 2024 tentang UPTD PPA. Jadi kami beralih. Jadi melalui Perpres itu, tugas kami di UPTD PPA itu sekarang sudah 100% mengurus korban. Jadi kami diizinkan untuk mengintervensi korban. Apa saja yang kami intervensi? Pertama, tentang pemenuhan ekonomi korban. Karena banyak setelah mengalami kasus, setelah berperkara, apalagi pelakunya ini adalah tulang punggung keluarga, mohon maaf sekali ini biasanya kalau itu ayah kandung, ayah tiri pelakunya, otomatis ekonomi keluarga kan hancur. Nah, kami dari UPTD PPA biasanya mengintervensi itu, bekerja sama dengan Basnas untuk melakukan pemenuhan sementara. Pemenuhan sementara Mas ya. Jadi nanti kami juga akan arahkan biasanya ke Balai Latihan Kerja untuk ibunya mendapat pekerjaan atau kami memberikan bantuan agar ibunya bisa bertahan dari sisi ekonomi. Biasanya bantuan untuk ibunya berjualan lagi atau seperti itu. Kemudian yang kedua, mempersiapkan korban untuk kembali ke masyarakat. Ini yang paling susah. Dan ini yang jadi tantangan buat ini yang jadi tantangan. Karena korban itu kalau sudah diketahui halayak, nah ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ya kan? Kenapa sih orang malas melapor? Ya karena ini. Karena korban itu ketika sudah diketahui, dia ini, wah sudah beginilah. Untuk dia kembali ke masyarakat itu sulit. Di lingkungan yang sumbernya di situ juga permasalahannya ya. Nah biasanya kalau sudah begitu, opsinya adalah pindah. Ya, kita mungkin berpikir yang sama ya, pasti harus pindah. Opsinya pindah. Nah, begitu dia pindah, maka kita pun harus membantu kepindahan tersebut, mengurus sekolahnya. Ya kan? Dan itu lebih sering dipilih sama korban. Iya, biasanya lebih sering dipilih untuk pindah. Biasanya kejadian di sini nanti pulang kampung seperti itu, entah ke Pulau Jawa, entah kemana, tergantung asal korban kan. Terus selain itu juga, nah ini yang paling penting, kerjasama kami dengan Dinas Kesehatan. Bahwasannya korban itu setelah itu kami lakukan pemeriksaan kesehatan. Terutama kesehatan kelamin. Saya mohon maaf sekali ini Pak. Dalam beberapa case kami itu, ya karena pelakunya ini kita nggak ngerti kebersihannya Pak ya. Iya, betul. Akhirnya ada yang terjangkit. Nah, ketika sudah terjangkit ini, maka hilanglah masa depan anak ini. Ya, itu
saya mendengar ini sedikit ironis begitu. Bagaimana ya kita kan tidak tahu ya Iya. apa yang dia lakukan di sana dan dia tidak berpikir ke depannya bagaimana, Iya. apalagi terhadap korban begitu. Setelah itu dari minimal kesehatannya berarti yang menjadi fokus utama Pak untuk ditangani. Iya, paling pertama kita selesai, misalkan nih selesai korban kita dapat, Iya. klien kita dapat, yang paling pertama kami melakukan itu pemeriksaan kesehatan. Mm. Karena ya mohon maaf sekali ini ya, Iya. kita nggak tahu ini kebersihan orang gimana gitu kan. Mm-mm, Ya otomatis ya walaupun pengakuannya cuma 1 kali Pak, kita nggak tahu. Iya. Dalam beberapa case kami nih sering terjadi ada yang ya mohon maaf ada yang positif HIV dan yang baru-baru ini ada yang IMS-nya positif. Artinya bukan IMS, IPA tesnya positif. Artinya anak ini ketika IPA tesnya positif berarti terindikasi ada kanker serviks. Bayangkan anak umur 18 tahun ke bawah itu didiagnosa kanker serviks. Gimana masa depannya kan gitu. Iya. Iya. Dan itu baru kesehatannya. Iya, baru kesehatannya. Belum apa untuk psikisnya ya Iya. begitu ya. Nah, kalau untuk emosionalnya itu menghilangkan traumanya bagaimana, Pak? Setelah misalnya kesehatannya sudah ya diusahakan untuk dipulihkan, kemudian bagaimana dengan pemulihan psikisnya? Pemulihan psikisnya biasanya kita dampingi Pak. Kita dampingi, kita tanya dulu biasanya dia maunya apa. Gitu. Karena kan kalau saya jelaskan nih sebenarnya jawabannya agak berbeda-beda kan setiap anak tuh berbeda-beda. karena tergantung case ya. Tergantung case. Hmm. Tergantung case-nya masing-masing. Beberapa boleh, Pak. Salah satu contohnya bisa. Ada yang pemulihan psikisnya istilahnya dia mau cepat-cepat pindah, nggak mau ada di situ. Ya kita coba kabulkan itu. Ada yang pemulihan psikisnya misalkan dia kepengennya ini gitu. Baik. Ya. Yang pasti kita dengarkan dulu Apa yang mau kemauannya gimana. Nah, itu nanti dari kawan-kawan saya di UPTD kan kami punya psikolog klinis. Oke. Jadi sebenarnya untuk jawaban itu Lebih banyak konsultasi begitu ya, Pak, nanti ya. lebih banyak konsultasi dengan psikolog klinis kami. Baik. Terkait dengan kasus yang sebelumnya terjadi yang penganiayaan terhadap seorang anak berusia 8 tahun. Ini mengindikasikan pentingnya untuk melaporkan ya, Pak. Iya. Berarti sejauh ini bagaimana dengan sistem pelaporan yang dilakukan masyarakat? Apakah mereka memang kesadaran untuk melapornya itu cukup tinggi atau bagaimana, Pak? Dan apa sarana yang bisa digunakan untuk melaporkan ke DP3A lebih mudah begitu? Kalau dari kami punya hotline, ada nomor hotline kami, dan itu sudah kami sebarluaskan ke masyarakat iya. tentunya. Cuma memang untuk melapor ini jadi tantangan gitu. Jadi tantangan kenapa? Karena melihat masyarakat Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta sendiri, yang mana ini kan kalau kita hitung aja Sangatta ini 80% penduduknya pendatang, Pak. Oh, jadi perantau ya? Iya, jadi perantau. Karena dengan ada perusahaan besar sini kan. Jadi istilahnya kayak mana ya, kita di sini kayak di kota besar lah itu hidupnya. Iya, betul. Jadi nggak terlalu dengan tetangga seperti itu. Walaupun ya banyak juga yang peduli dengan tetangganya, cuma kebanyakan seperti itu. Jadi ya kadang orang ribut di sebelah kita ya nggak semacam kepeduliannya untuk kepeduliannya agak kurang lah. Iya, agak kurang ya. Dan ini juga yang menjadi tantangan dari DP3A, bagaimana memang setidaknya siapa lagi yang harus melapor kalau misalnya tetangga ada melakukan penganiayaan dan segala macam, ya memang harus tetangga lainnya yang harus melaporkan begitu kan, Pak? Iya. Dan itu memang untuk informasi pribadi yang melaporkan juga dirahasiakan. Iya, dirahasiakan. Untuk pelaporan sendiri kan sebagaimana dibunyikan dalam undang-undang itu bahwasanya siapa saja boleh melapor. Siapa saja. Yang pasti yang bersangkutan mengetahui ada kejadian tersebut silahkan melapor. Untuk masalah pembuktian segala macam kita serahkan ke kawan-kawan APH. Baik. Seperti itu. Yang penting laporan dulu masuk. Untuk melapor sendiri kan ada banyak tempat. Kalau tidak bisa ke sini, ke Polsek bisa. Karena kami kan kerjasama juga dengan Polsek.
tentunya seperti itu. Untuk perkara-perkara pidana kan tentunya di Polsek lebih bisa lah, terutama pada case-case KDRT apa segala macam. Baik. Jadi ada hotline yang sudah tersedia. Jadi di telepon saja sudah bisa Bisa, Pak. bisa jawab ya, Pak ya? Bisa. Dan ini memang bentuk respon cepat dari Iya. DP3A untuk mengatasi penganiayaan dan kasus kekerasan lainnya. Baik. Pak, kami juga ingin mengajak DP3A untuk memberikan imbauan kepada masyarakat terkait dengan ini bukan soal tabu dan tidak tabu lagi. Ini memang kasus penting yang harus kita sama-sama hadapi supaya angkanya bisa turun, tidak terjadi lagi penganiayaan, dan memang kalau bisa hilang, ya kan? Ini yang kita usahakan. Bisa disampaikan Pak imbauannya kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan juga Kalimantan Timur. Kami dari UPTD PPA Kutai Timur dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama menghentikan kekerasan kepada perempuan dan anak. Mari sama-sama menuju gerakan Indonesia Layak Anak 2030, dan mari sama-sama kita melaporkan kejadian jika kita mengetahui ada kejadian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan takut untuk melaporkan, karena kalian semua dilindungi oleh undang-undang. Sekian. Baik, terima kasih Pak Dhani sudah bergabung di Fokus Redaksi. Benar yang dikatakan oleh Pak Dhani terkait dengan imbauan yang dilakukan kepada masyarakat. Ini jangan takut untuk melapor setiap tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan juga anak. Ini tugas kita bersama untuk melindungi mereka. Ini tugas kita bersama untuk melindungi generasi bangsa dan masa depan bangsa ke depannya. Oleh sebab itu, ada hotline yang sudah tersedia, ada informasi yang bisa dicapai. Silakan masyarakat bisa melaporkan langsung setiap tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Fokus Redaksi pekan ini. Kita ketemu lagi di Fokus Redaksi selanjutnya. Bersama saya Dimpo Sinaga. Sampai jumpa.